Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Kita belum bisa hidup normal seperti sebelum Maret 2020. Jadi walaupun kita belajar di rumah, semoga tidak menghilangkan semangat kalian untuk terus mengikuti pembelajaran di setiap kelas, setiap materi, dan setiap hari-hari kita. Baiklah anak-anak, kemarin di subtema 2 kita sudah belajar tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk di subtema 3 kita nanti akan belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Manusia hidup punya hak, tapi manusia juga punya kewajiban. Kewajiban yang utama manusia adalah satu, gunakan waktu terbaiknya untuk selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua, setelah selesai ibadah kita kepada Allah, gunakan waktu-waktu kita untuk memberi bakti terbaik kepada kedua orang tua kita. Nah, yang ketiga, seperti hari ini kita mencari ilmu dunia agar kita bisa meraih apa yang Allah perintahkan, yaitu ilmu itu bisa meningkatkan derajat baik manusia di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Jadi yang kita bahas di tema 2 itu semua tentang berhubungan dengan energi, baik sumber energi, pemanfaatan energi, dan energi alternatif yang sudah Allah karuniakan untuk kita dalam jumlah yang sangat tidak terbatas. Sebelum kita masukin lebih jauh tentang cara menuntut hak, cara melaksanakan kewajiban kita, nah ada yang harus kalian pahami. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang kita peroleh, sementara itu kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Air merupakan salah satu sumber energi dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi jumlah air di alam selalu tetap, hanya nanti beda dalam wujudnya. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk segala aktivitas hidupnya, misalnya mandi, minum, dan mencuci. Manusia juga memiliki kewajiban dalam menghemat penggunaan air. Jadi kita nggak boleh boros-boros dalam memanfaatkan air. Kita harus berbagi dengan setiap orang yang ada di sekitar kita dan setiap lingkungan yang membutuhkan air. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Manusia nggak bisa hidup sendiri-sendiri walaupun kita makhluk individu, tetapi selain kita makhluk individu, dalam diri kita itu juga melekat, nggak bisa dipisahkan. Kita juga makhluk sosial yang sangat bergantung dengan orang lain dan sangat bergantung dengan alam atau lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ini, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, menghemat energi itu kewajiban kita semua. Tapi kita juga berhak memanfaatkan energi, baik itu energi listrik maupun energi-energi lain untuk menunjang aktivitas sehari-hari kita. Tapi kita punya kewajiban, yaitu menghemat penggunaannya. Misalnya penggunaan listrik harus sesuai kebutuhan, jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau dalam penggunaan listrik, satu, matikan lampu jika sudah tidak digunakan. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Penggunaan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Jadi, jika kita menggunakan
energi alternatif, kita itu sebenarnya sudah membantu untuk menjaga lingkungan kita dari polusi yang akan merusaknya. Kewajiban dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Jangan terlalu boros, jangan membuang-buang air untuk hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi untuk aktivitas kita jarak dekat. Menggunakan juga kendaraan hemat energi untuk menjaga alam, berolahraga. Kalau enggak bisa, kalau misalnya kalian mengantar adik ke sekolah atau kalian diminta orang tua untuk berbelanja sesuatu, nah kalian bisa menggunakan sepeda. Kalau tidak terlalu jauh, bisa jalan kaki, karena itu membantu lingkungan kita untuk tetap terhindar dari polusi. Selanjutnya ini, tidak membuang limbah sembarangan. Limbah harus dipisahkan antara limbah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Nah, ini gunakan juga sinar matahari untuk penerangan di siang hari. Jadi, di rumah harus cukup ventilasi, cukup cahaya agar kita bisa mengurangi penggunaan listrik ketika pagi hingga sore hari. Jadi tidak hanya siang, kalau pagi memang sudah cukup cahaya masuk ke rumah, ya gunakan cahaya matahari sebagai penerangan. Jadi mengurangi listrik di rumah. Selanjutnya ini, mengurangi penggunaan energi listrik. Salah satu yang paling gampang untuk menyalakan lampu menggunakan, kalau kemarin sudah kita bisa bahas, bisa gunakan kentang, bisa gunakan lemon, ternyata juga bisa gunakan wortel, keju. Jadi untuk menerangi kita bisa menggunakan bahan-bahan alam yang ketersediaannya sangat melimpah di sekitar kita. Hak-hak yang didapat setelah kita melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. 1. Kita akan memperoleh udara yang segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Yang kedua, kita punya tubuh yang sehat karena segala aktivitas kita sudah tidak dibantu oleh alat-alat. Yang ketiga, kita dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci karena air yang ada di sekitar kita tidak tercemar. Selanjutnya yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Kalau lingkungan tidak tercemar, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mengolah tanah, mengolah udara, dan mengolah lingkungan di sekitar kita untuk lebih bermanfaat, untuk lebih berdaya. Selanjutnya, terima kasih. Jadi, anak-anak, untuk subtema 3 ini cukup kalian simak saja. Untuk materi nanti bisa kalian kerjakan buku kupas. Jadi, itu saja dari Bu Lina. Untuk tugas mendengarkan penjelasan ini, terima kasih. Memperhatikan yang disampaikan, terima kasih. Kalian tinggal memahami ya untuk persiapan penilaian harian yang kedua. Tapi penilaian harian yang kedua ini akan kita laksanakan nanti setelah penilaian tengah semester. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam berdoa, beribadah, dan belajar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita untuk selalu lebih baik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari Bu Lina. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan belajarnya. Tetap rajin dalam beribadah, sholat 5 waktunya jangan lupa. Berikan bakti terbaik kepada kedua orang tua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.